Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Wahyu Utomo, kelas KAP 18-2. Ingin mempresentasikan makalah keamanan sistem aplikasi mobile. Mata kuliah Sistem Keamanan Informasi. Dosen pengampu Teguh Setiadi, MKOM. Yang pertama, pengertian. Keamanan sistem adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengamankan sebuah smartphone atau mobile phone dari segala gangguan dan ancaman yang tidak diinginkan. Keamanan data, informasi, dan hardware. Sedangkan mobil adalah sebuah benda yang berteknologi tinggi dan dapat bergerak tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya, ancaman pada keamanan aplikasi mobile. Penggunaan perangkat mobil dapat meningkatkan produktivitas kerja, walau penggunaan perangkat ini akan menimbulkan masalah baru, yaitu masalah keamanan. Beberapa masalah keamanan pada sistem mobil seperti web-based and network-based attack, malware, social engineering attack, resource abuse, data loss, dan data integrity threat. Selanjutnya, web-based and network-based attack. Serangan ini biasanya dilakukan oleh situs-situs berbahaya atau bersama dengan website yang sah. Situs menyerang jaringan konten yang dianggap mempunyai lubang keamanan dengan mengirimkan maling logic ke browser korban, sehingga browser akan menjalankan perintah sesuai pilihan penyerang. Setelah browser berhasil dikuasai, malicious logic akan mencoba untuk menginstal malware pada sistem atau mencuri data rahasia yang mengalir melalui browser web. Web-based and network-based attack melakukan serangan dengan cara menyusup sebagai pengguna ke web server agar tidak dicurigai. Server akan mengidentifikasi penyusup ini sebagai klien. Selanjutnya, malware. Malware dapat dibagi menjadi 3 kategori tingkat tinggi, yaitu tradisional komputer virus, komputer worms, dan Trojan horse program. Tradisional komputer virus bekerja dengan menempelkan diri sendiri ke program host yang sah seperti sebuah parasit menempel pada organisme inang. Komputer worm menyebar dari perangkat ke perangkat melalui jaringan. Trojan horse program memang tidak mereplikasi diri, tetapi melakukan tindakan berbahaya termasuk mengabarkan kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan perangkat, bahkan dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk tujuan jahat. iPhone OS 3 worm yang ditargetkan pada iOS berbasis perangkat, misalnya iPhone. Ancaman Android, PCAPPS yang terdaftar terinfeksi perangkat Android di sebuah hacker control Ethernet. Selanjutnya, social engineering attacks. Social engineering attack seperti phishing memanfaatkan social engineering untuk mengelabui pengguna agar mengungkapkan informasi yang sensitif atau informasi yang dianggap penting. Social engineering attack juga dapat digunakan untuk menarik perhatian user sehingga user akan menginstal malware pada perangkat mobil yang digunakannya tanpa sadar akan adanya ancaman bahaya. Selanjutnya ada resource abuse. Tujuan dari serangan nebus adalah penyalahgunaan jaringan, komputasi, atau sumber daya identitas perangkat untuk tujuan unsur. Dua pelanggaran paling umum yang sering terjadi adalah mengirimkan email spam dan meluncurkan serangan denial of service pada salah satu situs web, pada suara operator seluler atau jaringan data. Untuk denial of service attack, penyerang akan menginstruksikan perangkat yang dituju untuk mengirim data sehingga jaringan terkesan sibuk. Misalnya network paket, pesan SMS, dan lain-lain. Mengingat bandwidth yang tersedia pada sistem nerkabel terbatas, maka serangan ini akan berpotensi memengaruhi kualitas layanan suara atau data pada jaringan nerkabel, di samping berdampak pada situs yang ditargetkan. Selanjutnya, data loss. Kehilangan data sering terjadi ketika sebuah informasi yang sensitif atau dianggap penting diketahui oleh karyawan atau hacker melalui jaringan data yang tidak aman. Dalam beberapa kasus, penyerangan dapat mengakses lampiran yang sensitif hanya dengan mengekstraksi built-in SD kartu memori flash dari device. Selanjutnya, data integrity threat. Dalam serangan integritas data, penyerang mencoba untuk merusak atau memodifikasi data tanpa izin dari pemilik data itu. Penyerang mungkin mencoba untuk memulai serangan dengan menggunakan sistem operasi dari suatu perusahaan yang mempunyai potensi untuk keuntungan finansial. Misalnya untuk
mengenkripsi data pengguna sampai pengguna membayar biaya tebusan. Selain serangan yang disengaja seperti itu, data juga dapat rusak atau diubah secara alami, misalnya oleh korupsi data acak. Itulah presentasi dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.